Okay, so this is disclaimer. Aku harus sampaikan pertama-tama bahwa thread ini akan apa yang akan aku kasih tahu dari thread ini dan apa yang bukan maksud aku dari thread ini. Okay. Yang aku coba kasih di thread ini adalah basic pengetahuan kalian tentang sudut. Okay, basic pengetahuan tentang sudut. Dan aku harus tahu deh tiba-tiba soal tentang sudut di UTBK itu. Satu ada yang ABCDE. Soal ABCDE itu yang kayak gini nih. Misalnya ada gini, misal diketahui ini 80 derajat. Misal, ditanya ini tanya-tanya. Nah, ini berapa? Nah, kalian tonton sampai selesai nanti kalian tahu jawabannya. Contoh soal satu ya kehapus. Yang contoh soal kedua di CPS adalah pernyataan. Jadi nanti ada pernyataan 1, 2, 3, 4. Nah, sudut misalnya di sudut ini, sudutnya ada A, B, C, D, E. Bisa contoh kayak gitu. Saya sudut 1 sama dengan saya ini diketahui 80 derajat, lalu pernyataan 1 nanti ada misalnya B sama dengan 100, 2, yang 2 misalnya sekian. Terus dia bisa nanti dia ABCD-nya apakah yang cocok, yang benar itu pernyataan 1 doang, 1, 2, 3 atau hanya 4, bisa gitu. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga itu adalah tentang P dan Q, kuantitas P dan Q. Misalnya P sama dengan 20 derajat gitu. Dan Q adalah misalnya sudut yang dibentuk oleh sudut refleks gitu, misalnya gitu. Misalnya pernyataan sudut refleks gitu. Ya berarti P lebih kecil dari Q. Nanti sudut refleks aku jelasin di thread. Ini aku hapus aja. Lalu tipe soal yang keempat adalah tentang ada dua pernyataan. Misalnya dikasih gambar, tunggu. Saya dikasih gambar yang aneh lah gitu, misalnya gini lah gambarnya gitu. Misalnya ini diketahui, X diketahui, misalnya terus Y diketahui, terus Z nih, misalnya gini. Terus, enggak, misalnya X aja yang diketahui sekian, misalnya X sekian lah, misalnya 80 gitu. Nah, gimana cara mencari Z? Nanti pernyataan 1 dikasih tahu, Y sama, enggak usah, misalnya ini enggak usah dikasih tahu ya. Misalnya pernyataan 1, Y sama dengan, kok enggak ada? Pernyataan Y sama dengan 80. Pernyataan 2, X sama dengan, ini enggak bisa 80 sih. Ini jangan deh, bisa Y sama dengan 120 lah, Y, X sama dengan 80 gitu. Tentukan cara, namanya, untuk mencari Z dibutuhkan yang mana? Apakah satu aja cukup, apakah dua aja cukup, atau harus ada keduanya, atau dua-duanya nggak cukup buat ngejawab si Z ini berapa. Nah itu jadi tipe soal TPS kuantitatif itu ada 4 sih. Jadi gitu ya. Dan yang video ini nggak akan ngasih tahu kamu adalah tentang latihan soal. Nah kalau latihan soal kalian bisa cari di Google atau kalian cari di YouTube. Misalnya Google bisa cari di YouTube, bisa cari di soal TO, bisa cari di mana lagi di Zenius banyak. Itu paling. Nah, itu aja disclaimer-nya. Jadi apa yang video thread ini bakal kasih dan apa yang thread ini nggak akan ngasih tahu kamu tentang ini itu. Okay, so hello everyone. Hello. Okay, hello. This is Kels, and today we're going to learn about degree atau sudut. Kalian tahu nggak sih sudut itu yang mana? Nah, kalau kita punya guys, oke, ini kurang rapi. Hap. Nah, ini adalah sudut nih. Ini yang dimaksud dengan sudut. Oke, sudut. Nah, kalau di soal dia lamanya gini, misalnya sudut A, B, C. Sudut A, B, C, berarti kalau kita gambarin ini A, ini B, ini C, gitu. Atau kalian bisa juga ini ditulis sebagai sudut CBA. Ini sama aja. Yang penting tengahnya itu B. Yang penting tengahnya B karena B ini titik sudutnya. Atau bisa juga ditulis sebagai sudut B. Udah gitu aja. Jadi dasarnya gitu ya. Kayak ini dasarnya dasar banget. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis sudut. Oke, aku bikin kuadran aja ya. Misalnya kita punya kurang rapi. 4 kuadran. Ini kuadran 1, 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke. Jadi kuadran 1, sebelumnya ini 0 derajat. Ini 90 derajat. Ini 100, 180 derajat. Ini 270 derajat. Ini 270 dan balik lagi ke sini sampai 360 derajat. Oke. Maksud dari kuadran-kuadran ini adalah untuk nentuin jenis-jenis sudut. Kita pakai warna apa ya? Merah. Kayak merah. Jadi di kuadran ini kurang dari 90 derajat, lebih dari 0 derajat. Oke. Ini termasuk sudut lancip. Oke, jadi lebih dari 0 tapi kurang dari 90 termasuk sudut lancip. Kenapa 90 nggak termasuk? Karena 90 ini sudut siku-siku. Nah, lambangnya gini biasanya. Misalnya kalau misalnya segitiga. Misalnya aku tulis di sini deh, ya. Wait. Aku tulis di sini. Sudah segitiga kayak gini. Terus ada lambang gini. Nah, berarti ini udah otomatis nih. Daerah ini pasti 90 derajat. Tinggal kamu cari sisanya. Oke, kita selawatan dulu. Next, ya, jadi kalau 90 ini sudut siku-siku. Oke, 90 ini. Ya, 90 ini ya. Sudut siku-siku. Di kuadran 1 sisanya adalah sudut lancip. Nah, setelah sudut 90 derajat, kita ganti warna lagi, misalnya warna kuning. Ini di sini setelah sudut 90 derajat. Tapi sebelum 180, ini adalah sudut tumpul. Itu jelek banget tulisannya. Coba ulangi. Sudut tumpul. Nah, pokoknya ini lebih dari 90. Enggak gini seterusnya. Sini. Terus sini gitu. 90 sini. Kurang dari 180 sebesar sudut tumpul. Yang 180 ini enggak, karena 180 ini termasuk sudut sudut lurus gitu ya, sudut lurus.
Pokoknya kalau ada garis ditanya ini berapa sudutnya, ini pasti dari sini sampai sini sudutnya pasti 180 derajat. Oke. Ini belum dihapus, lupa, tunggu. Nah ini sudut lurus yang 180 derajat. Nah lalu sisanya aku ganti warna lagi sini, sisanya itu dari 100 lebih dari 180 derajat hingga kurang dari 360 derajat, kurang dari 360 derajat. Ini namanya sudut refleks. Oke. Lebih dari 180 derajat, tapi kurang dari 360 derajat namanya sudut refleks. Nah, oke, itu pengetahuan yang harus kalian hafal sih sebenarnya. Tapi gampang sih ingatan. Oke, yang kamu perlu ingat di luar ini semua. Saya ganti warna salmon. 90 adalah siku-siku, 180 sudut lurus, dan kuadran 1 lancip, kuadran 2 tumpul, kuadran 3 dan 4 refleks. Oke, ngerti deh, ini gampang kok. Oke. Nah, oke, lanjut ke selanjutnya adalah tentang hubungan sudut ya. Saya bikin di sini ada garis gini nih. Nah, ke warna hitam. Nah, kalau misalnya sehadap nih, apa sih yang sehadap nih? Garisnya kalian lihat garisnya. Nah, ini garis ini kan punya sudut nih. Sudut ini sama. Jadi besar sudut ini sama sudut ini sama. Misalnya kita ibaratin ini 80 derajat deh. Kalau ini 80 derajat, ini pasti 80 derajat juga. Oke. Oke, misalnya gitu ya. Terus kita kan tadi udah belajar. Kalau sudut lurus itu 180 derajat. Nah, sudut lurus. Nah, berarti ini sisanya ke sini berapa? Ini ke sini. Berarti 100 derajat dong. Karena kan 180. Nah, kita akan buktiin apakah ini bakal sama-sama ini atau enggak. Oke. Oh iya, gini. Sudut ini tuh namanya sudut sadap. Kalau ini sudut berpelurus ya, berpelurus. Terus kalau nah di sini. Nah, soal warna. Bentar, ganti warna hijau. Jangan warna merah. Kita punya warna sih. Hubungan antara sudut yang bertolak belakang nih, ini dengan ini. Ini tuh besarnya akan sama. Besar dia akan sama-sama 80 derajat. Peraturannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sudut gini, misalnya ada garisnya kayak gini dan gini, besar ini akan sama dengan besar ini. Dan di lain sisi, besar ini akan sama dengan besar ini. Oke. Terus sekilas. Jadi kalau misalnya kita buktiin, ini kan kayak misalnya ini kan membentuk suatu lingkaran kan. Nah ke sini. Coba deh. Kamu lihat. Kalau ini 100, berarti ini 100 kan. Ini berarti 100 juga dong. Kan dia bertolak belakang, ya kan? Bertolak belakang nih. Jadi besarnya sama. 100 berarti 200 ditambah 80 tambah 80 160 deh. Jadinya berapa? 360. Lingkaran kan benar? Oke. Nah, ngerti kan? Oke, buat ulangi. Jadi kalau sudutnya sehadap alias ini dengan ini, dia sama-sama menghadap ke sana, dia maka sama. Lalu kalau misalnya dia bertolak belakang, gitu gini. Sudut ini dan sudut ini besarnya sama. Tapi sudut ini dan sudut ini belum tentu sama dengan sudut yang ini belum tentu sama dengan sudut ini ya. Tapi sudut ini sudah pasti sama sudut yang ini. Dan sudut yang ini pasti sama dengan sudut yang ini. Ini menghasilkan 360 derajat. Oke. Selanjutnya, kalau ada garis gini, diketahui ini, maka buat nyari ini tinggal 180 derajat dikurang X. Jadi ini kan 180 derajat, kalau garis 180 derajat. Ini segini udah ketahuan X, maka sisanya adalah 180 derajat dikurang X. Itu kan? Oke. Apalagi yang mau dibahas? Oh, berseberangan. Berseberangan itu sama besar ya. Gini. Tunggu kurang lebar. Kalau misalnya aku punya dua garis gini. Misalnya kita gambarin sini. Kita gambarin X, Y, Z, A misalnya gitu. Kita punya X, Y, Z, A gitu. Yang berseberangan itu gimana? Yang berseberangan itu yang melewati garis yang berseberangan melewati garis ini nih. Nah, misalnya contoh A akan berseberangan dengan Y. Nah, maka A itu sama Y. A itu besarnya sama Y. Atau kalian gini deh, logikanya itu gini. Warna apa ya? Warna ini. Oke. Ini itu kan bertolak belakang ini. Kan kalau yang bertolak belakang kan sama. Nah, kalian perhatiin ini sudutnya sehadap kan sama ini. Nah, berarti ini dan ini besarnya sama. Ini dan ini besarnya sama, berarti ini dan ini besarnya sama. Jadi kesimpulannya ini dan ini besarnya sama. Oke. Jadi yang berseberangan. Apa kalau misalnya contoh berseberangan yang lain? Contoh berseberangan yang lain itu misalnya apa ya? Oh, ini nih. Ini dan ini kan melewati seberang. Atau ini dan ini. Ini beda ya. Tunggu, bedain warnanya. Kuning. Udah. Ini dan ini berseberangan. Tapi besar mereka sama nih besarnya. Gitu. Jadi ibaratnya ini kan bertolak belakangan ini. Di sudut ini bertolak belakang sudut ini. Sudut ini sehadap dengan sudut ini. Kesimpulannya maka besar mereka bertiga sama. Gitu. Oke, kayaknya
divisualisasi aja sih kalau misalnya soal sudut gini. Kok kalian gerak-gerak tuh bentar. Nah, tapi kalau soal sudut kalian visualisasi dan jangan lupa rumus kuadran. 1, 2, 3, 4. Oke. Aku rasa di internet banyak juga kok catatannya, jadi aku cuma review aja sih gitu. Oke, semoga membantu. Dah. Aku kau